Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang bidang layanan bimbingan di sekolah dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elza Maulia Sopani. Saya Manurdiana Susilawati. Saya Ergi Dimasya Fitra. Saya Ersa Anugrahini Putri. Saya Eri Hairul Rafi'a. Saya Pajarina Hairunisa. Oke, langsung saja kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu bagaimana bimbingan karir di SD. Jadi, menghadapi era globalisasi dan tantangan dunia pekerjaan yang semakin kompetitif, mengarahkan murid sedini mungkin mengenal karir merupakan upaya strategis dalam mempersiapkan generasi yang tangguh. Mungkin ada pihak-pihak yang masih meragukan apa tidak terlalu dini memberikan bimbingan karir di SD. Namun dengan tahapan ini, justru karakteristik perkembangan karir bagi murid SD dapat memberikan wawasan kepada kita semua bahwa dalam tahap perkembangan anak ada titik rawan yang dapat diintervensi secara efektif. Di dalam sekolah, bimbingan karir dipandang sebagai proses perkembangan yang berkelanjutan dalam upaya membantu individu mempersiapkan karir melalui intervensi kurikulum yang berkaitan dengan perencanaan karir, pengembangan keputusan, pengembangan keterampilan, mengatasi masalah, informasi karir, dan pemahaman diri. Nah, bimbingan karir di SD diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya, pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan orang lain, dan mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Bimbingan karir di sekolah dasar juga berkaitan erat dengan upaya membantu peserta didik memahami apa yang disukai dan tidak disukai, kecakapan diri, disiplin, mengontrol kegiatan sendiri. Layanan bimbingan karir amat erat kaitannya dengan 3 layanan bimbingan yang lainnya karena kecakapan-kecakapan yang dikembangkan di dalam bimbingan belajar pribadi maupun sosial akan mendukung perkembangan karir peserta didik. Nah, peran guru dalam bimbingan karir adalah membantu murid agar murid memiliki kesadaran diri, meningkatkan keterampilan diri, seperti dalam kerjasama dan memberikan informasi tentang dunia kerja. Bimbingan karir di sekolah dasar diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya, pengembangan sifat positif pada semua jenis pekerjaan orang lain, dan mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Nah, secara operasional, tujuan layanan bimbingan karir di SD adalah mengenal macam-macam dan ciri-ciri dari berbagai jenis pekerjaan yang ada, terus merencanakan masa depan, membantu arah pekerjaan, menyesuaikan keterampilan, kemampuan, dan minat dengan jenis pekerjaan, dan membantu mencapai cita-cita. Nah, perkembangan karir merupakan bagian dari perkembangan manusia karena perkembangan terjadi sepanjang hidup manusia. Perkembangan individu dipengaruhi oleh faktor pembawaan dan lingkungan. Pengembangan adalah proses yang konteks. Selanjutnya, program perkembangan karir harus memperhatikan aspek-aspek dominan pada tahap perkembangan tertentu. Terus perkembangan individu mencangkup diferensiasi dan integrasi konsep diri dan prestasi tentang dunianya, dan perkembangan individual sehingga adanya keragaman individual. Program intervensi termasuk bimbingan karir harus memperhatikan keragaman individual tersebut. Bimbingan karir di sekolah dasar dapat dilaksanakan dengan berbagai teknik seperti terpadu dalam KBM, paket bimbingan karir, pengamatan, bacaan, dan narasumber. Selanjutnya, materi bimbingan karir di SD, yaitu isi bimbingan karir untuk kelas rendah seperti kelas 1, 2, 3, mencangkup mengenalkan perbedaan antar kawan sebaya, menggambarkan perkembangan diri siswa, menjelaskan bahwa bekerja itu penting bagi kehidupan sesuai dengan tuntutan lingkungan,
terus mengenalkan keterampilan yang dimiliki, terus menjelaskan macam-macam pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, isi bimbingan karir untuk kelas tinggi seperti kelas 4, 5, 6, yaitu yang menjelaskan manfaat mencontoh orang-orang yang berhasil, melatih siswa menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang, terus menjelaskan jenis-jenis keterampilan yang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu, dan lain-lain. Jadi, bimbingan karir di SD itu diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman peserta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya, pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan orang lain, dan pengembangan kebiasaan hidup yang positif. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Saya Emma Nurdiana Susialawati sebagai pemateri kedua yang akan memaparkan materi tentang bagaimana pengembangan kemampuan berkomunikasi baik dalam ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Nah, guru dapat memberikan untuk peserta didik untuk memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Dalam bidang bimbingan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat dan efektif dengan teman sebaya, anggota keluarga, dan warga lingkungan sosial yang luas. Bidang ini bertujuan membantu peserta didik memahami diri, kaitannya dengan interaksi dirinya dengan lingkungan dan etika yang didasari dengan budi pekerti luhur dan tanggung jawab sosial. Bidang bimbingan sosial meliputi pokok-pokok materi, salah satunya pengembangan kemampuan berkomunikasi baik dalam ragam lisan maupun tulisan secara efektif. Berkomunikasi baik dalam pengertian yang direalisasikan dalam 4 keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat keterampilan inilah yang digunakan untuk menanggapi atau menciptakan wacana dalam kehidupan bermasyarakat. Pengertian bahasa lisan secara umum adalah sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Bahasa lisan adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Karena bahasa lisan orang bisa bertukar pesan dan makna. Pengertian bahasa lisan dapat juga didefinisikan sebagai sistem lambang bunyi ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat pemakainya. Sehingga pengertian bahasa lisan dapat kita artikan sebagai rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia secara sadar. Nah, dapat kita simpulkan, jadi dengan bimbingan sosial, guru dapat memberikan bantuan untuk peserta didik untuk memahami lingkungan dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Untuk pengembangan kemampuan berkomunikasi baik melalui ragam lisan maupun tulisan, dengan cara merealisasikan dalam 4 keterampilan berbahasa, yakni mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Ergi Dimas Syafitra. Saya persilahkan. Saya Ergi Dimas Syafitra sebagai pemateri ketiga di sini akan menyampaikan materi tentang bagaimana cara guru mengembangkan proses pembelajaran siswa baik secara individu maupun kelompok. Sekolah pada dasarnya adalah rumah kedua untuk menimba ilmu. Pada umumnya, sekolah termasuk dalam kategori yang memiliki kedisiplinan yang tinggi. Tujuan kedisiplinan itu sendiri adalah membentuk perilaku sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut sesuai dengan peran-peran yang telah ditetapkan oleh kelompok budaya di mana tempat individu itu tinggal. Selain itu, kedisiplinan merupakan suatu cara untuk membantu anak membangun pengendalian diri mereka dan bukan membuat anak mengikuti dan mematuhi perintah orang dewasa. Anak yang mau mengikuti pendidikan tertentu pada suatu sekolah tentunya harus mengikuti aturan yang berlaku di sekolah, khususnya aturan yang berlaku di kelas. Dalam bidang bimbingan belajar, pada pokok bahasan pengembangan disiplin belajar dan berlatih baik secara mandiri maupun kelompok,
Bimbingan belajar adalah suatu proses bimbingan untuk membantu siswa dalam proses pembelajarannya. Selain itu, mengajarkan siswa agar bisa mengatasi permasalahan, belajar berkelompok, dan belajar mandiri. Tujuan bimbingan belajar siswa yaitu membantu siswa dalam mengatasi kesulitan dalam belajarnya di sekolah. Sebelum membahas tujuan bimbingan belajar di sekolah. Kemampuan siswa tentunya berbeda-beda dalam menerima pembelajaran. Ada yang cepat, namun juga ada yang lambat. Guru harus mempunyai strategi menghadapi perbedaan kemampuan pada masing-masing anak tersebut, agar siswa sama-sama mengerti tentang materi yang disampaikan oleh guru, dan agar mereka bisa mencapai tujuan belajarnya. Dalam dunia pendidikan yang memiliki peran dalam proses pembelajaran siswa, tidak hanya guru, namun orang tua, pihak sekolah, maupun berbagai elemen seperti lembaga bimbingan belajar. Jadi, dengan bimbingan belajar, guru dapat memberikan solusi terkait pengembangan proses pembelajaran siswa, baik secara individu maupun kelompok, dengan cara memberikan motivasi belajar kepada siswa agar lebih giat dalam proses pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih kepada Ergi. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan materi yang terkait bagaimana guru itu merealisasikan bidang bimbingan pribadi mengenai perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat baik rohaniah maupun jasmaniah. Jadi di materi ini kan guru itu tidak memiliki kompetensi untuk melakukan proses konseling, tetapi dapat memperoleh pelatihan dan membangun diri untuk dapat melakukan komunikasi empatik dan membangun relasi yang membantu. Maka, mengenai perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohaniah maupun jasmaniah, itu memerlukan bidang bimbingan pribadi. Nah, tadi kan udah dijelasin terkait memerlukan bidang bimbingan pribadi. Jadi di bidang bimbingan pribadi itu kan bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, terus menilai, dan mengembangkan potensi serta kecakapan, juga bakat dan minat, serta kondisi sesuai dengan karakteristik kepribadian dan kebutuhan dirinya secara realistik. Nah, di dalam bimbingan pribadi itu juga bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri sendiri itu agar dapat menjadi pribadi yang baik dan dapat mengambil keputusan tentang dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam bidang bimbingan pribadi itu kan meliputi pokok-pokok materi. Nah, salah satunya itu yang tadi itu yang saya bahas terkait perencanaan serta penyelenggaraan hidup sehat, baik secara rohaniah maupun jasmaniah. Nah, kan pada materi penyelenggaraan hidup sehat itu guru tuh kan melakukannya dengan cara yang pertama memberikan contoh-contoh pola hidup sehat dan membiasakan siswa itu kayak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebersihan. Nah, berhubungan dengan kebersihan itu tuh bisa dilakukan seperti kayak gotong royong dan piket kelas. Selanjutnya, selain guru itu kan dapat mencontohkan pola hidup yang sehat. Nah, pola hidup yang sehat tuh kayak gimana? Yang pertama itu kita tuh berolahraga tuh diajarkan dengan teratur dan terarah. Dengan berolahraga itu secara teratur, maka tubuh itu kan akan tetap bugar serta menguatkan otot dan tulang. Selanjutnya yang kedua itu bagaimana guru itu dapat mencontohkan mengonsumsi makanan sehat. Nah, kan anak yang banyak makan itu belum tentu kesehatannya terjaga. Jadinya belum tentu apa yang dikonsumsi itu telah memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, di sini kita berperan sebagai mencontohkan itu bagaimana mengonsumsi makanan sehat kayak 4 sehat 5 sempurna itu. Selanjutnya yang terakhir istirahat yang cukup. Nah, kita tuh di sini memastikan gitu pastikan waktu istirahat pada anak-anak tuh cukup selama 8 jam dalam sehari. Nah, kita tuh sampaikan di dalam kelas tuh gimana
istirahat yang cukup tuh di sini tuh kayak yang tadi saya bilang tuh istirahat minimal cukup itu 8 jam dalam sehari. Nah, jangan lupa juga mengingatkan anak-anak untuk istirahat siang setiap hari. Nah, di sini juga guru tuh berperan penting dalam mengingatkan waktu istirahat. Di sini juga guru harus bekerja sama dengan orang tua. Bagaimana orang tua itu selalu mengawasinya melalui dari rumah. Dia mengingatkan kalau istirahat yang cukup itu penting. Nah, jadinya orang tua juga harus mengingatkan anaknya itu untuk istirahat siang setiap hari. Nah, mungkin sekian dari saya. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Eri Hairul Rafi'ah. Sebagai pemateri kelima akan memaparkan materi tentang apakah self-management mampu meningkatkan disiplin belajar secara mandiri. Disiplin belajar bagi peserta didik sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap prestasi dan juga menjadi keberhasilan dalam belajar. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Bambang Sumantri tahun 2010 yang menyatakan jika disiplin belajar mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap prestasi belajar. Untuk mengantisipasi masalah disiplin belajar, maka perlu diberikan suatu teknik untuk membimbing peserta didik dalam upaya meningkatkan disiplin belajar. Adapun teknik yang dapat merubah perilaku peserta didik yaitu menggunakan self-management atau pengelolaan diri. Strategi self-management adalah strategi perubahan tingkah laku atau kebiasaan dengan pengaturan dan pemantauan yang dilakukan oleh diri sendiri, pengendalian rangsangan, serta pemberian penghargaan pada diri sendiri. Bimbingan belajar yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar dalam rangka mengikuti pendidikan sekolah atau madrasah dan belajar secara mandiri. Bimbingan belajar meliputi pokok-pokok materi, salah satunya pengembangan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri maupun kelompok. Disiplin belajar adalah kepatuhan dari siswa untuk melaksanakan kewajiban belajar sehingga diperoleh perubahan pada dirinya, baik itu berupa pengetahuan, perbuatan, maupun sikap, baik itu belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Jadi dengan bimbingan belajar, guru dapat memberikan bantuan terhadap peserta didik agar lebih memahami pentingnya disiplin belajar bagi diri sendiri. Melalui bimbingan belajar dengan strategi self-management membuat peserta didik itu lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan yang dihadapi dan memiliki kesadaran bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan kegiatan belajar, baik di rumah maupun di sekolah. Demikian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya, Fajrina Hairunisa, akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengapa proses belajar di SD harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi, proses bimbingan belajar di SD sangatlah penting dan diharapkan sesuai dengan tujuannya, karena bimbingan belajar ini diperlukan untuk membantu peserta didik atau siswa dalam menyelesaikan masalah dan mengembangkan potensinya dalam belajar. Adapun bimbingan dan konseling di SD ini juga bertujuan untuk membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin atau mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasainya sebaik mungkin. Baik, mungkin hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.